Selanjutnya kita ngaji Ihya ya. Kebetulan pembahasannya hampir sama Ihya dengan Bidayah, yaitu terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Malam ini kita sudah sampai pada halaman 342 ya. Iyyakum wal julusa 'ala turuqah. Ya, berkaitan dengan bagaimana kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Iyyakum ya, hindarilah atau takutlah. Wal julusa yaitu duduk, 'ala turuqat yaitu pada jalan-jalan. Nah, ini maksudnya turuqat. Istilah ini kalau dipahami zaman sekarang ini ya fasilitas umum, ya fasilitas publik, yaitu ya seperti kayak halte, kayak tempat-tempat yang ada di keramaian. Nah, ini jangan sampai kita duduk pada fasilitas-fasilitas yang umum tadi. Nah, kemudian kenapa kok sampai dilarang? Itu indahnya ajaran Islam itu sampai Nabi itu menyampaikan pesan seperti itu. Kenapa kok dilarang kongko-kongko duduk-duduk di sarana umum? Sebab sarana umum jalan itu milik publik. Kalau itu milik publik, bagi orang yang lewat punya hak. Apakah pada saat lewat dia terganggu atau tidak? Kalau terganggu, tidak nyaman, tidak ridho, ini menjadi maksiat. Itu. Karena itu hak-hak pejalan itu di dalam Islam ternyata diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita menggunakan fasilitas umum, ya kemudian ada pihak lain yang merasa dirugikan. Gitu. Jadi turuqat. Nah, turuqat jalan-jalan ini, kalau hadis ini kita kembangkan dalam kehidupan sekarang, ya, ini semakin luas jangkauannya, termasuk ya ini bisa mafhum muwafaqahnya, ya, termasuk kita memarkirkan mobil pada jalan umum. Karena jalan umum ini jalan publik, sarana umum. Andai ada orang jalan kemudian merasa terganggu ya dengan mobil diparkir di jalan umum, nah ini menjadi penyebab munculnya dosa. Gitu. Membuat orang gremeng, membuat orang ngedumel, membuat orang batin, ini menjadi pemicu terjadinya dosa. Gitu. Maka orang-orang yang memiliki kepekaan batin, ya, dia tidak berani menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang mana itu menjadi bagian fasilitas yang digunakan oleh publik. Dia akan sangat berhati-hati. Andai misalkan terpaksa parkir, ya mungkin dalam kondisi dzaruri gitu. Tapi kalau rutin tiap hari, ya, ini hadis ini relevan. Jadi mafhum muwafaqahnya, ya, makna dari iyyakum wal julusa 'ala turuqah ini ya hendaklah kita jangan parkir di sarana publik, yaitu jalan umum. Itu sebab di situ ada hak orang-orang lain. Ini menurut saya ini ajaran Nabi yang luar biasa. Itu. Qalu malana Buddha innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha qala gitu. Terus mereka berkata, "Lu kenapa enggak boleh? Ini kan tempat kami
kami untuk bicara ngobrol-ngobrol gitu. Qala fa idza abaitum illa dzalika fa'tul tariqa haqqaha. Itu lah, kenapa kok dilarang? Ini kan hak kami, tempat kami, RT kami, wilayah kami, ya suka-suka kami dong. Nah, Nabi mengingatkan, ya jika kamu menolak, ya, kecuali apabila kamu fa'atul thoriq haqquha, hendaklah kamu bisa memberikan hak jalan. Gitu. Bahwa thoriq jalan ini bukan milik Anda, ini milik publik, siapapun punya hak untuk lewat. Kalau dia lewat merasa tidak nyaman, membuat orang ngedumel, gremeng, ya, misuh-misuh misalkan, ini Anda yang dosa karena menjadi penyebabnya. Gitu. Jadi fa'atu at-thoriq haqqaha. Ini hadis Nabi ya. Berilah hak jalan. Karena itu sarana publik, ya berikanlah hak jalan ke publik, jangan sampai terganggu gitu. Qalu wa ma haqqut thoriq? Mereka bertanya lagi, apa hak thoriq, hak jalan? Qala, ini baru dijelaskan. Ghaddul basar. Hak jalan itu apa ya Rasul? Yaitu ghaddul basar. Yaitu menahan pandangan mata. Sebab kalau membuat tempat nongkrong di tempat umum, ya, terutama di jalan umum, pasti matanya sulit untuk ditahan. Itu. Maka Rasulullah ditanya, apa haknya jalan? Ghaddul basar, yaitu menahan pandangan mata. Ya, supaya mata tidak digunakan untuk maksiat, ya, melihat objek-objek, apalagi sampai kebablasan dan merugikan orang lain. Wakaful ada, dan mencegah menyakiti. Nah, ini potensi nongkrong-nongkrong itu ya menjadikan banyak hal, ya, masalah itu ya. Ya, terutama ghaddul basar tadi itu pasti mudah akan maksiat, ya, melihat orang lalu lalang pasti pandangan mata itu juga akan mengikuti, dan ini termasuk maksiatnya mata. Kemudian yang kedua yaitu mencegah untuk membuat rugi atau mengganggu orang lain. Ya, potensi kalau sudah kumpul-kumpul di jalan umum, ya, apalagi dia jumlahnya banyak, itu pasti ada keisengan, pasti ada rasa dia sebagai penguasa gitu kan. Akhirnya seringkali terjadi tindakan-tindakan yang memicu masalah itu. Waraddus salam, dan menjawab salam. Ya, kalau misalkan ada orang lewat kemudian assalamualaikum, ya kita jawab waalaikumsalam. Wal amru bil ma'ruf, yaitu amar bil ma'ruf, ya, bisa menyampaikan perintah kebenaran dengan cara ma'ruf, yaitu amar bil ma'ruf. Amar itu perintah, bil ma'ruf dengan baik, dengan etika. Sebab untuk amar ma'ruf ini perlu cara. Kalau hanya dia bisa memerintah tapi tidak didasari etika, itu yang terjadi bisa menimbulkan masalah baru. Contoh misalkan, ya, negur kepada orang lain dengan kalimat yang tidak pas. Ini bagi orang yang ditegur bisa kesinggung, bisa marah. Kenapa? Karena caranya tidak pas. Maka di sini menggunakan kata amar bil ma'ruf. Itu. Jadi amar bil ma'ruf ini menjalankan perintah
mengingatkan orang lain, tapi dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik, cara yang tidak menyinggung, cara yang bisa diterima, cara yang tidak membuat luka hatinya. Nah, ini yang penting. Misalkan kita dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, tapi caranya dengan mungkar, ya pasti akan dilawan oleh orang. Gitu. Nah, di sini pentingnya bahwa amar harus bil ma'ruf dengan cara yang baik. Kalau caranya dengan mungkar, ya pasti banyak musuh, banyak masalah, dan target dakwahnya tidak tercapai. Kita mau mendakwahin orang, tapi dengan cara kalimat yang menyinggung, mana mungkin dia akan mau ikut. Tapi kalau dengan kalimat yang lembut, yang mohon maaf atau menyampaikan kalimat-kalimat yang membuat sejuk secara bertahap, perlahan, pasti lambat laun dia akan meninggalkan. Jadi penting bahwa amar bil ma'ruf ini menjadi salah satu kunci di dalam berdakwah. Jangan sampai amar ma'ruf bil mungkar. Amar bil mungkar, ya. Caranya dengan tidak baik. Wan nahyu anil mungkar, dan mencegah dari kemungkaran, ya dengan cara bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam karamu ibni adama kulluhu alaihi la lahu illa amru bil ma'ruf au nahyan an munkar au dzikrullah ta'ala. Kemuliaan anak cucu Adam semuanya itu baginya tidak lalahu, tidak baik, tidak kepada Bani Adam, ya, kecuali apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang ketiga dzikrullah ta'ala. Ini kemuliaan Bani Adam itu dapat diperoleh ya apabila seseorang itu konsisten melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi bil ma'ruf caranya. Yang ngingetin temen yang lagi mabuk-mabuk gitu kan, pakai bahasa yang mungkar, ya pasti dilawan. Tapi kalau diajak ngobrol, diajak diskusi, kemudian secara pelan-pelan kita deketin, kita baikin, lambat laun ya dia akan meninggalkan. Gitu. Ini namanya amar ma'ruf yang bil ma'ruf. Gitu. Tapi kalau dengan langsung ngeluarin ayat bahwa kamu telah melanggar perintah Allah, nah itu bisa jadi dilawan. Gitu. Karena orang yang sedang maksiat itu juga punya ego. Egonya, gua di neraka nggak apa-apa gitu. Ini egonya gitu. Jadi amar ma'ruf ini ya perlu strategi yang bisa diterima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yu'adzibul khassah, tidak menyiksa orang-orang tertentu, ya. Bidunubil ammati, dengan siksanya orang umum. Ini. Jadi Allah tidak akan menyiksa orang tertentu dengan dosanya orang umum. Hatta yaro, sehingga terlihat al-munkar, kemungkaran, baina adhurihim, ya, yang nampak di tengah mereka, wahum qadiruna, dan mereka mampu ala ayungkiruhu, untuk mengingkarinya, fala yungkirunahu, akan tetapi dia tidak mengingkarinya. Ini hadis ini ya dipahami secara tepat bahwa Allah itu tidak akan menurunkan sebuah azab kepada satu kelompok yang dia maksiat itu, ya. Misalkan yang minum-minuman, kemudian dia yang dijatuhin adab oleh Allah, itu tidak. Tapi siksanya, adabnya itu bisa terjadi kepada yang lain.
Ya, tidak sebatas yang melakukan maksiat, tapi orang yang di sekitarnya ini juga akan terkena dampaknya apabila masyarakat yang tahu kemaksiatan ini tidak mau ikut menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mereka punya kemampuan untuk yungkirunahu, untuk mengingkarinya, tapi dia tidak melakukannya. Nah, ini ya pentingnya kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tentu dalam dunia seperti sekarang ini ya perlu kemasan-kemasan baru, perlu strategi baru untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ngajak temen yang dulunya belum sholat menjadi sholat, yang dulunya ahli maksiat mulai meninggalkan, yang dulunya nggak doyan ngaji dan jadi ngaji. Nah, ini bagian dari amar ma'ruf yang oleh Rasulullah SAW ini termasuk orang yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qol kaifa antum idza dhaqa nisaukum wa fasaqa subhanukum wa taraktum jihadakum. Nabi bertanya, bagaimana dirimu apabila istri-istrimu itu termasuk orang yang togo. Togo itu ya sesat lah, istilahnya melakukan segala kemaksiatan, itu togo nisaukum. Wa fasaqa subbanukum, dan remaja-remajanya, pemuda-pemudanya itu fasik semua, minum-minuman semua. Ya judi iya, zina iya, semua dilakukan. Wa taraktum jihadakum, dan kamu meninggalkan jihadmu, tidak mampu mengingatkan istrinya, tidak mampu mengingatkan anaknya. Karena jihad dalam konteks keluarga yaitu ya anak dan istri, tapi tidak mampu mengajak anak dan istrinya untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Qala na'am. Bagaimana kondisi mereka ya Rasulullah? Na'am ya. Walladzi nafsi biyadi wa asyaddu minhu sayakunu. Na'am ya, demi Allah yang jiwaku ada pada genggamannya, wa asyaddu minhu, dan yang lebih berat dari dia sayakunu akan terjadi. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, apa yang lebih berat akan terjadi ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, kaifa antum idalam ta'muru bima'rufin walam tanhau an munkar, yaitu apabila kamu tidak bisa amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap anak istrimu atau masyarakatmu, itu kamu termasuk menjadi bagian itu. Qalu gitu. Qalu wa ka'in dzalika ya Rasulullah, na'am walladzi nafsi biyadihi asyaddu minhu sayakunu la. Kaifa antum idza amartum bil munkar? Qalu na'am walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakunu yaqulu Allah ta'ala bi khalaftu la utihanna lahum fitnatan yasirul halim fiha khairan. Ya, ini pentingnya kita ya amar ma'ruf terhadap ya keluarga terdekat kita. Itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqifanna inda rajulin yaqtul matluman fa innal la'nata tanzi'u man hadarahu wa lam yadfa anhu. Jangan sekali-sekali kamu berhenti di sisi seorang laki-laki yang dia membunuh orang yang madlum. Madlum itu orang yang dizalimi. Fa inna la'nata, maka sesungguhnya laknat tanzilu itu turun ala man hadara walam yadfa'u. Jadi laknat itu akan turun kepada orang yang hadir di tempat itu tapi tidak mampu menolaknya. Itu. Wala takifanna inda rajulan yudribu madluman, dan juga jangan
sekali-sekali diam diri ya pada seorang laki-laki yang memukul orang yang dolim, karena fa innal la'nata tanzilu ala man khadaruhu, karena laknat itu akan turun kepada orang yang hadir di tempat itu tapi tidak mampu mencegahnya, walam yadfa anhu gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yang bagi limri'in syahida maqaman fi haqqin ila takallama bi fa innahu la yataqaddam ajalahu walan yukhrimu rizqan walah. La yang bagi tidak boleh limri'in bagi seseorang syahida yang menyaksikan maqaman pada satu maqam fi di dalamnya, fi pada maqam haqqun, ya ada kebenaran, illa takallama kecuali bicara bi dengannya, fa innahu lam yuqaddima maka sesungguhnya dia tidak akan mendahului ajalu pada ajalnya, wala yahrimahu dan tidak akan terhalanginya rizki wa bermula lahu kepadanya. Wa hadhil hadis yadullu annahu la yajuzu dukhuli dawri dzulmah wal fasqah. Jadi hadis ini menunjukkan jangan sampai masuk ke lingkungan kedzoliman dan kefasikan. Ini. Sebab kalau kita masuk ke wilayah itu, ya kita akan masuk menjadi bagian itu. Ya, contohnya ke diskotik, ya itu kan tempat semuanya ada kemaksiatan. Kok sengaja masuk ke situ? Ya ini berarti dia bagian dari itu. Maka di sini la yajuzu, tidak boleh masuk ke lokasi yang ada kedzaliman dan ada kefasikan. Wala hudurul mawadi, dan juga tidak boleh hadir pada tempat allati yusyahidul munkar fiha, yang dimana tempat itu disaksikan kemungkaran. Ya itu nggak boleh hadir. Sudah jelas itu nanti ada dangdutan, ada tarian erotis. Nah, dia sengaja hadir. Lah kalau sudah tahu, wala hudurul mawadi, nggak boleh menghadiri tempat-tempat yang nanti di situ akan disaksikan kemana. Wala yaqdiru ala tahyirihi, dan dia tidak mampu untuk merubahnya dan tidak mampu untuk membatalkannya. Fa innahu qala, dan Nabi bersabda, al-laknatu bermula laknat tanzilu turun alaman hadara. Tanzilu turun apa laknat alaman atas orang hadara yang hadir. Jadi orang yang hadir pada tempat kemaksiatan itu menjadi bagian termasuk orang yang mendapatkan laknat, ya. Wala yajuzu lahu musyahadatul munkar, dan juga tidak boleh baginya menyaksikan kemungkaran min ghairi hajatin iktidarun bi nau'azin, ya, tanpa ada hajat karena dia berhalangan, dia tidak mampu. Walihadza ikhtara jamaah minas salaf al-ujlah li musyahadatim al-munkarat. Karena itu para ulama-ulama terdahulu itu memilih ujlah, ya, apabila di sebuah kota masyarakatnya itu sudah dipenuhi dengan kemungkaran, baik fil aswa di pasar, wal ayat wal majami' wa azhim an tahyir, dan dia tidak mampu untuk merubahnya. Wa hadza yaqtadi luzumul hajjil laqi, inilah pentingnya, ya, kenapa seorang salik itu diperbolehkan untuk kholwat, untuk menghindar, karena apabila kondisi situasi masyarakatnya itu sudah parah, tidak bisa didandani atau tidak bisa diluruskan. Dan mudah-mudahan pengajian malam ini menjadi tambahan ilmu kita, pentingnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya terutama diri kita dan untuk keluarga kita.